Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Ibu. Selamat bergabung. Baik. Pagi. Ya, Salam sehat, salam presisi, Pak Kasat. Ya. Ya, Pak Kasat, terkait dengan informasi ada keluhan dari warga ya terkait dengan aturan. Halo? Mohon tunggu. Oke, kami coba hubungi kembali ya Kasat Lantas Polres ND, Ibda Igusti Komang Astina yang kami baru saja ya tadi sudah terhubung namun terputus kembali. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda. RRI.co.id, media radio berita online. Ibda Igusti Komang Astina SH yang tadi sudah bersama kami akan membahas terkait dengan aturan penutupan jalan umum di ND ya. Sudah bersama kami, terhubung kembali. Selamat pagi, Pak Kasat. Ya, selamat pagi. Mohon maaf tadi terputus, Pak Kasat. Iya, Ibu. Kami sampaikan kembali ada beberapa keluhan dari warga ya yang mempertanyakan seperti apa sih aturan yang berlaku di Indonesia ya, khususnya juga berlaku di Kabupaten ND. Ini terkait dengan penutupan jalan umum. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa aktivitas mereka sering terganggu karena penutupan jalan tersebut yang bahkan sampai berhari-hari. Pak Kasat, untuk aturan penutupan jalan umum ini seperti apa yang berlaku di Indonesia untuk disampaikan untuk diketahui pendengar RRI? Baik, terima kasih para pemirsa RRI ND yang saya hormati. Seperti tadi disampaikan dalam wawancara pada pagi hari ini, yaitu mungkin dapat saya sampaikan seperti yang disampaikan tadi terkait masalah penutupan jalan. Memang selama ini sering dari kami, khususnya dari Satuan Lalu Lintas mendapat surat dari masyarakat yang melaksanakan kegiatan penutupan jalan. Kemudian mungkin secara langsung saja saya sampaikan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, yaitu di pasal 19 tentang jalan. Kemudian dipertegas lagi aturannya, yaitu dengan Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Demikian, Ibu. Oke. Ya, kemudian lanjut mungkin dapat saya sampaikan, saya langsung saja yang spesifiknya saja terkait yang penggunaan penutupan jalan. Baik, berdasarkan peraturan Kapolri tadi yang nomor 10 tahun 2012 itu ada di pasal 15. Itu ada di pasal 15 ayat 3. Saya langsung sampaikan bahwa permohonan diberikan kepada pemohon apabila ada jalan alternatifnya. Sekali lagi saya sampaikan, untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan penutupan jalan, pada intinya itu harus ada jalan alternatif, Ibu. Itu sesuai pasal 15 ayat 3 itu sudah ngomong kasarnya seperti itu, harus ada jalan alternatifnya, berarti itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi seperti itu, Ibu. Berarti boleh diberikan izin maksudnya begitu ya kalau ada jalan alternatifnya. Ya, boleh. Ya, oke. Dan ini berlakunya bisa lebih dari 1 hari kah begitu? Karena ada juga yang mengeluhkan karena bisa lebih dari 1 hari bahkan berhari-hari sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas begitu, Pak Kasat. Ya, baik, mungkin Ibu dapat saya jelaskan lagi terutama kepada seluruh masyarakat Kota ND. Memang fakta di lapangan seperti saya sampaikan tadi itu kadang-kadang tidak sesuai seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat seperti saya sampaikan tadi bahwa bisa diizinkan itu apabila ada jalan alternatif.
Kalau tidak ada jalan alternatif, berarti itu tidak bisa diizinkan seperti itu, Ibu. Tetapi yang mengingat situasi dan kondisi kita di wilayah ini, jadi kami istilahnya memberikan dispensasi seperti itu. Dari kami juga Kapolres selalu menyampaikan, intinya tidak mengganggu arus lalu lintas. Contoh, mungkin saya sampaikan, jika seandainya tidak ada jalan alternatif, berarti para pemohon itu tidak bisa menggunakan seluruh jalan seperti itu. Tidak bisa menggunakan seluruh jalan. Intinya kita kasih dispensasi setengah jalan seperti itu. Jadi untuk kegiatan lalu lintasnya itu tetap berjalan. Demikian ini. Oke, baik. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan bahwa bisa diberikan kalau ada jalan alternatif, pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif juga harus disertai juga dengan rambu lalu lintas sementara begitu Pak ya, sehingga dari jarak jalur alternatif itu bisa memudahkan masyarakat untuk bisa menempuh jalur alternatif itu ya, tidak kemudian terjebak di tengah-tengah kemudian balik lagi gitu. Memudahkan juga orang-orang yang kemudian mendapatkan imbasnya dari penutupan jalan ini begitu Pak Kasat ya? Betul sekali Ibu. Seperti saya sampaikan tadi, dalam pasal 15 ayat 3 sudah jelas harus ada jalan alternatif. Kemudian di pasal 15 ayat 4 itu yang dijelaskan seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas sementara. Contoh mungkin selama ini dari kami siapkan trapikun seperti itu, bisa ditutup, kemudian mungkin bisa minta dari perhubungan mungkin penunjuk arah, harusnya belok ke sini, seperti itu Ibu. Ya, sebenarnya ini aturan sudah diterapkan begitu Pak Kasat ya, kalau misalnya kemudian tadi pesan Pak Kapolres adalah sepanjang tidak mengganggu aktivitas lalu lintas, ini diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada keluhan-keluhan semacam ini, bagaimana Polres menyikapi ini? Karena keluhan cukup ada beberapa ini yang masuk kepada kami begitu ya, dan ini terjadi di beberapa titik jalan-jalan tertentu yang sering sekali ada acara pribadi yang menutup jalur umum gitu Pak Kasat. Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat warga kota ini, karena sebelum melaksanakan kegiatan penutupan jalan, itu harus ada surat izinnya dari Polres yang dikeluarkan oleh Satuan Intel Ibu, seperti itu. Jadi segala persyaratan-persyaratan itu harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam hal ini mungkin yang melaksanakan mungkin kegiatan perkawinan, mungkin kegiatan masyarakat lainnya seperti itu. Jadi saya berharap dan mengharapkan sekali kepada masyarakat yang memohon izin, jadi benar-benar untuk mentaati apa yang menjadi syarat-syarat, aturan-aturannya seperti apa. Tetapi yang jelas seperti saya sampaikan tadi, kalau memang pemohonnya tidak bisa menepati seperti itu, ya mungkin langkah dari kami Polres ND ya menghimbau kembali kepada warga yang melaksanakan izin tersebut. Oke, terakhir Pak Kasat, berarti kita garis bawahi, kita underline lagi bahwa penutupan jalan untuk kepentingan pribadi ini boleh dilakukan selama bukan di jalan nasional atau jalan provinsi begitu ya Pak ya? Hanya di jalan kabupaten, kota, dan jalan desa saja begitu Pak Kasat? Sesuai dengan undang-undang. Oke. Betul sekali. Dan telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian ya? Baik, terima kasih Pak Kasat, terima kasih untuk informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, apalagi juga untuk pengguna jalan yang mengeluhkan kepada RRI ini ya, terkait dengan aktivitas lalu lintasnya yang terganggu. Ada beberapa titik yang ditutup jalan umumnya begitu untuk kepentingan pribadi karena belum mengetahui aturan yang berlaku, sehingga dengan informasi ini Pak Kasat bisa jadi bekal, bukan hanya untuk yang mendapatkan imbas dari penutupan jalan, tetapi masyarakat yang ingin menutup jalan juga prosedurnya tadi sudah disampaikan. Terima kasih Pak Kasat. Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi, salam presisi, selamat bertugas kembali. Ya.
Bersama kami baru saja Kasat Lantas Polres ND Ibda Igusti Komang Astina SH pendengar ya, menanggapi masyarakat tadi yang menyampaikan terkait dengan penutupan jalan umum, bagaimana aturan yang berlaku sudah disampaikan dan juga Anda bisa menyampaikan kepada Polres ND ya kalau menemukan aktivitas penutupan jalan umum yang tanpa izin dari Kepolisian Resort ND. Terima kasih masih bersama kami. Anda bisa terus menyampaikan informasi-informasi terkini dari tempat Anda. Jadilah jurnalis warga dengan menyampaikan informasi penting dari tempat Anda melalui 0821 3878 8786. Pesan teks dan juga pesan suara atau video bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp kami. Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar di aplikasi RRI Playgo atau di Facebook Pro 1 RRI ND dan juga Instagram RRI Pro 1 ND. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif masih bersama kami di Florata pagi ini. Pro 1.